Saya sholat kan lumayan bukan yang cepet banget, alhamdulillah lah sekarang. Kalau dulu, cepet banget saya. Saya pernah dia sholat. Saya Ini Pak Ustaz, kalau Kali 2 tuh ya. Sekarang udah Minimal tuh 10 menit, paling cepat harusnya 15 menit. Kalau di mazhab Hanafi 3 jam nggak boleh ya Ustaz ya? Wah, udah lewat, jatuhnya lewat. Jatuhnya lewat. Mohon maaf itu kelewat. mau main Siap. alat ring boys. Rumah tuh kalau sering disolatin tuh pasti adem rumah. Coba lu datengin orang-orang yang rumahnya sering disolatin. Iya, baca sering Quran. disolatin istri saya. Jujur. Iya. Iya bener. Gak mungkin dia tawadu, gak mau cerita kali Iya, ya. dia Mungkin orangnya, Iya. orangnya ini Mohon maaf Pak Ustaz, merasa. kalau laki-laki di masjid itu. Oh, benar. Laki-laki di masjid. Enggak, awal umroh 3 perkara. Awal-awal pulang umroh 3 perkara. Ke tengah-tengah datang kajian, boleh ngomong jorok. Ini tempat kami, tempat happy. Riga Rizko Ize, 3 cowok seksi. Riga Jawa Show, Riga Jawa Show. Ini tempat kami, tempat happy. Pada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gejala Show, ready to go? Sika. Dan kita sudah bersama Ustadz Jojo. Kita kedatangan orang Islam. Iya. Sebelum-sebelumnya juga orang Islam. Astagfirullahaladzim. Detail lah ini. Bukan lebih detail kali, lebih ahli atau lebih mengerti. Astagfirullahaladzim. Bener kan Ustaz? Enggak lu. Saya emang nggak salah dong. Enggak, lu ngomong kayak gitu, kayak seolah-olah tuh gua, Rigen sama lu itu bukan Islam gitu. Kan kita kan Islam. Salahnya di mana? Gue bilang kita kedatangan orang Islam. Bener, Islam. iya Ya kan bener. nggak salah, kan? Nggak salah. Tapi kayak janggal aja gitu. Iya, kayak ini Nggak usah- podcast agama lain gitu, kedatangan orang Islam gitu. Kan sama-sama Sama Islam. kayak ya kita kedatangan musisi. Nah, Iya. itu mungkin karena kitanya adalah komedian Oh, masuk. benar. Gitu. Kita kedatangan Ustadz Jojo. Udah gitu aja sebenarnya, Jojo, udah cukup. Islami. Tapi Ustaz Jojo katanya dengerin itu ya. Iya, GJLS, gue demen banget gue dengerin GJLS karena beda aja lawakannya, sering ketawa-tawa yang out of the box lah, pokoknya nggak bisa ditebak-tebak gitu iniannya. Apa yang keluar Lawakan. dari mulutnya ya? Iya, nggak bisa Kadang ditebak. saya juga sebagai teman nggak ketebak. Kaget dia kayak ngomong. tadi. Iya bener, tiba-tiba ya. Tiba-tiba Iya, ngomong emang apa. asli ada aja. Sama kayak yang itu Ustaz Jojo bilang Rispo nangis yang 3 panggilan. Itu kan juga sebenarnya gue asal ngomong. Oh, tapi itu beneran loh. Beneran. Ada di kitab ulama, bener. Iya. Oh iya, ada di kitab apa memang itu? Iya, jadi dulu waktu gue di pesantren diajarin memang ya, di kitab para ulama tuh dikatakan bahwa ya emang manusia tuh selama hidup sebenarnya hakikatnya cuma punya 3 panggilan. Yang pertama panggilan sholat, panggilan dia Haji, ketika haji dan umroh, yang ketiga panggilan kematian itu. Iya, Bener, yang dikatakan bener. benar. Lu kalau lu Lu waktu mau itu, dari mana itu? ini kan pesantren Ustaz Jojo. Ah. Kalau Rispo dapetnya dari mana? Kayaknya di TikTok apa di mana? Pura-pura kaget tuh ada, pura-pura kaget. Dapat dari mama yang mencet bel lagi. Tapi Ustadz berarti dulu pesantren, Ustadz? Iya, Oh, di iya. Magetan dulu. Berapa lama? Pesantren. Ya kurang lebih nggak lama sih, cuma gue banyak berguru sama ulama-ulama di Jakarta lah. Ada lumayan banyak lah. Nah, pesantren itu pas sekolah atau kan kalau kita dengar ceritanya ya sebelum-sebelumnya kan Ustadz katanya bandel Iya. dulu. Bandel terus tiba-tiba Pernah masuk penjara. pernah masuk penjara gitu. Nah di dalam juga, dari di dalam tuh udah banyak juga belajar dari ustadz-ustadz internal. Oh. Ustadz internal itu Yang di dalam. Ustadz tapi Tapi gol. iya, kan ustadz manusia juga ya, Iya, boleh. iya. Ilmu mah ada. Iya bener, Gitu, ada bisa. tuh ustadz-ustadz yang kasus nimpe duit Al-Quran, pengadaan Al-Quran ada. tapi Ustaz. Ada ustadz yang muterin duit tsunami, ada juga. Iya, serius ada. Namanya kan Bener barengan sama Udah di gue. dalam. Gue aja nih pertama kali kan gue mau istilahnya mau mendekatkan diri ke masjid gitu kan. Iya. Gue ke masjid nih, dekatkan diri, ada bapak gitu kan.
gue anak muda sendiri waktu itu, umur gue masih 22 lah. Oke. Bapak-bapak, oh kasus baru dek. Iya pak, gitu. Terus gue tanya bapak ini, udah berapa lama pak di sini? Baru saya pak. Bapak kasusnya apa? Bakar istri katanya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gue bilang, baru mau mencari teman. Gua bilang, kalau istrinya aja dibakar gimana gue? Gue bilang, iya pak, assalamualaikum. Gue bilang, gue ke belakang dulu dah. Istrinya aja dibakar gimana temennya, po? Karena dia punya korek aja, Bos. Ya. Si responnya. Kalau nggak punya kan nggak bisa. Gara-gara katanya istrinya selingkuh. Dia marah, emosi, dibakar istrinya. Tahun 2008 atau sampai 2011 tuh kasus itu kayaknya. Buset. Bakar kayaknya. Kalau sekarang, Bos, kok emosi apa tuh, harus gimana kita? Benernya. Karena dia Iya, akhir-akhir ini benar. sering emosi, Pak Benar. Ustadz, sama Ilmunya istrinya. kata Nabi Muhammad SAW tuh, kalau kita lagi emosi, saya lagi berdiri, duduk po. Kita duduk. Nah kalau misal kita lagi duduk, masih emosi juga, nggak bisa ini, baru kita ambil wudhu. Karena katanya biasanya emosi itu yang gembosin tuh kan dari setan. Setan dibikinnya dari api. Api itu cuma kalah sama air. Makanya ambil air wudhu. Biasanya selesai kalau habis ambil wudhu, tenang udah. Nah itu kalau lagi berdiri Ustadz, kalau lagi bungee jumping Ustadz. Kenapa emosi? Ya mungkin karena didorong gitu. Karena lu belum siap didorong, jadi lu emosi. Wah, emosi. Iya. Tapi apa kepikiran dia lagi Untuk posisi emosi, begitu? iya. Benar. Itu yang begitu jarang. Kok lu yang Bukan jawab? jarang, kayaknya mah nggak ada mungkin. Biar nggak Ustadz aja. Berani banget. Berani banget. Sambil bungee jumping emosi jarang. Kalau mau dia emosi dia sebelum nyampe, terus nggak jadi bungee jumpingnya paling. Iya, kalau nggak pas di bawah baru dia emosi gitu. Kayak pas lagi bungee jumping masa udah emosi duluan, bawa brek baru dia. Ini gimana sih tadi di atas nih gitu. Oke lah. Bener. Iya. Pertanyaannya kaget ya. Iya bener. Tapi Ustadz Jojo kan disebut Ustadz nongkrong nih. Rame lah orang-orang nyebut Ustadz nongkrong gitu. Yang pesantren belum jadi kejawab tadi. Oh tadi pesantren dalam ya? Iya. Iya, pesantren dalam. Pesantren dalam. Itu jadi ada di pesantren di dalam tuh program pesantren kilat. Oh. Tiap 3 bulan sekali. Persis kayak orang program pesantren di luar kitab-kitabnya. Terus dari karena rata-rata ada ustadz-ustadz yang ngajar di pondok pesantren. Ada salah satu ustadz gue sangat mulia pekerjaannya ketika mau sholat Jumat alias nyabu dulu. Astagfirullahaladzim. Tapi dia guru Quran gue tuh. Jujur suaranya boleh diadu sama yang Istiqlal, boleh diadu. Boleh diadu. Iya, Orang ada Tasik. ilmunya itu. Iya. Cuma katanya dulu Pak Ustadz katanya kalau sebelum khotib Jumat nyabu dulu. Enak katanya baca ayatnya nyelengking katanya. Astagfirullah. Dia yang bilang ya, bukan Iya, gue. bukan Pak Ustadz ya. Dia kan cuma bilang itu dulu, jangan dicontoh ya. Ya kan? Ini ngasih pelajaran, namanya ngasih pelajaran ya kita boleh dong jadikan pelajaran kok Iya, ya. jangan, Iya, jangan. kita lakuin. Iya. Jangan lihat siapa orang tapi lihat apa yang dia bicarakan. Nah, Ya tapi jangan. Tapi jangan yang dibicarain ini mah jangan. Kan dia bicara dulu. iya. dulu. Dia belajar dari kesalahan. Bener. Jadi juga jangan juga teman-teman kalau lagi ada lihat khotib Jumat, kalau khotib Jumat gigi gremet-gremet sujud. begini, habis nyabu nih jangan. Jangan contoh. Jangan, Jangan jadi boleh. kita bikin kayak Jangan. ini kayaknya ini nih. Siapa Jadi tahu dia market makan nih. batagor di Iya, depan ya bener. kan. Saya kira getar karena ada suara ayat apa dia pakai. Iya benar. benar. Benar kayak kemarin lo nyampaikan itu kan. Agak getar bibir benar. geremet-geremet. Terus belajar di dalam sama ustadz itu. Iya. Kan gue mualaf dulu tahun 2011. Tahun 2011 gue mualaf dalam penjara. Gue belajar Islam tuh dari alif bata tuh. Dari dasar banget dari ya, dasar Ustaz. banget dari kitab tuh habisnya belajar kitab-kitab fikih sampai bisa baca Quran. Terus banyak lah belajar sama ustaz. Gue bergaulnya sama bapak-bapak begitu dah. Jadi sampai akhirnya sekitar mungkin 1 tahun terakhir sebelum gue pulang, gue diangkat jadi dewan guru tuh ngajar juga. Di dalam. Iya, ngajar sejarah Islam waktu itu di dalam. Berapa lama sih ustadz di dalam? Hukuman gue 5 tahun 1 bulan waktu itu. Oh, itu nggak dikurangin remisi-remisi. Iya, alhamdulillah Karena karena ngajar itu ya karena dianggap berkelakuan baik ya udah dipotong sepertiga hukuman. Jadi gue ngejalanin cuma 3 tahun 1 bulan waktu itu. Jadi begitu ya, belajarlah sama bapak-bapak segala macam, ketemu ada ustadz sama ustadz berantem lah gara-gara Hah, kenapa? Ustaz? travel umroh. Di dalam. Iya, ada gara-gara travel umroh dia berantem gitu. Mana balikin duitnya? Lu duit jamaah gitu. Lalu lu juga makan juga kan duit jamaahnya kata gitu. Main salah-salahan lah, gitu segala macem. Terus ya banyak lah fenomena-fenomena kejadian-kejadian unik gitu yang gue dapetin di dalam. Tapi ya jadi pelajaran juga gitu.
Tapi di balik sifat-sifat yang seperti itu, ya dia guru lah buat Betul. berarti ya. Tapi kalau gue tarik sebenarnya dari kisah-kisah mereka ini sebenarnya di luar tuh mengajar, ada ngajar di pesantren, ngajar di masjid. Cuma karena mereka lalai, mungkin dikasih satu nikmat gitu, ilmu agama, nggak mau ngajar, akhirnya sama Allah, lu gue paksa ngajar nih, lu masuk dalam penjara gitu. Oh iya. Iya. Itu ilmu yang akhirnya diambil. Iya gitu kan ya. tanggung jawab, orang punya ilmu agama tuh kan tanggung jawab. Kita nggak boleh nyembuhin ilmu. Sama kayak orang mungkin yang nggak pernah sedekah, apa kadang Allah ambil hilang apa gitu kayak gitu. Betul. Kayak orang harusnya dia masuk haul nisab zakat malnya, tapi nggak pernah dikeluarin, akhirnya ya dengan cara lain zakat hartanya hilang, bisa ditipu orang, bisa macam-macam ya, kayak gitu. Nah terus abis itu keluar baru ke Magetan itu. Iya, abis itu ada tuh salah satu kenalan gue sempat belajar di Singapura. Belajar agama Islam di Singapura? Iya, jadi ada salah satu dewan syuro di Singapura. Itu gue pertama kali kenal dia di dalam juga sebenarnya. Cuma dia bilang dia yang awal ngajarin gue lah Islam itu seperti apa. Nah waktu gue datang ke Singapura, ke negara dia nggak tahu dia kayak dewan syuro gitu. Gue diajak keliling-keliling, disuruh ceramah di masjid. Kan kamu udah bisa ceramah kan? Disuruh dia tuh gue ceramah di masjid-masjid di Singapura. Bahasa Inggris dong? Iya. Tapi Pakai bahasa Inggris. Singapura kan sebenarnya penduduk aslinya emang Melayu. Iya, benar, Melayu, benar. cuman sangat tergeser nih sama Sepertiga Melayu, sepertiga Chinese, sepertiga India Pakistan tuh dia tuh isinya tuh. gitu. Makanya gua kemarin Singapura nih kalau Grab itu rata-rata India, Pakistan gitu. Benar. Ketemu yang penduduk asli hampir bisa ngomong Indonesia, yang orang Singapura asli. Iya benar. Karena dia Melayu cuman sangat bergeser gitu. Kalau Iya. budayanya yang warisan zaman dulunya nggak terlalu dipupuk apa malah bisa digeser sama Chinese apa segala macam itu guru Singapura. Tapi waktu itu azan belum boleh keluar, masih di dalam masjid. Nggak tahu di sekarang. Oh, di Singapura? Iya di Singapura. Kalau dulu tuh azan baru cuma bisa di dalam masjid aja. Saya waktu ke Singapura denger sih di HP Pak Ustadz. Oh. Ini kan yang diomongin yang keluar di toa, bukan yang keluar di handphone. Di handphone kan personal masing-masing. Habis dari Singapura berapa lama tuh Pak Ustadz di Singapura? Di Singapura nggak sampai setahun sih. Nggak sampai setahun. Banyak lah gue banyak belajar karena kan gue ngelihat dari awal gue demen Islam, gue baca sirah tentang kehidupan sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi itu senang belajar dengan beberapa orang gitu. Setelah Nabi wafat, ada misalkan sahabat Ibnu Abbas belajarnya sama Abu Hurairah. Nanti Abu Hurairah belajar sama Sayyidatina Aisyah, sama Siti Aisyah. Jadi demen gitu. Ternyata salah satu hikmah yang gue dapetin, dengan lu belajar dengan banyak guru, lu bisa menerima perbedaan pendapat dari orang lain. Betul. Jadi lu bisa lebih istilahnya lebih terbuka lah. Oh, kalau kayak gitu itu pendapat. Kalau lu cuma belajar dengan satu guru aja ya memang bagus gitu segala macam, tapi itu bisa bikin ngotakin akal pikiran lo bahwa Iya. selain guru lo tuh ya kebanyakan umumnya Iya. selain guru lo tuh ya udah lo nggak bisa. Nyalahin Makanya gitu Iya. ya, banyak Ustadz. yang Benar. jadinya, Mengkultuskan. Iya, fanatismenya terlalu kuat sehingga Iya. menolak ada inian dari luar. Betul. Ada ajaran. Karena kan pelajaran pertama gue belajar sejarah Islam Nabi Muhammad SAW itu kan beliau waktu di Mekah itu buat ngancurin inian kan apa namanya asobiyah atau gila-gila terhadap suku gitu. Kesukuan, oh ini saya bani ini, saya bani ini. Enggak, Nabi Muhammad nyatuin orang-orang Arab itu. Supaya kita ini orang Islam kayak gitu. Enggak ada kita suku-sukuan, semuanya sama di sisi Allah. Yang seorang budak sama seorang pemuka kaum duduk sama-sama. Ayo gitu. Itu tujuan satunya, tujuan utamanya Nabi Muhammad tuh untuk nyatuin orang. Supaya jangan merasa satu orang ini lebih mulia daripada satu kaum yang lain gitu. Gitu. Tapi Ustadz, selama belajar nih, udah belajar agama sampai akhirnya udah banyak lah ilmu-ilmu. Godaan pernah ada lagi nggak? Godaan dari yang pas keluar aja, jadi pernah tuh kalau gue harusnya dijadwalin pulang tanggal 17 Oktober kalau nggak salah. Jadi gue ngabarin teman-teman gue tuh, jadi teman-teman gue di luar nih udah pada ada yang kerja ngambil cuti nungguin. Gue pengen diajak inilah, namanya dijemput gitu kan. Qadarullah deh tuh, terlambat seminggu. Akhirnya gue pulang itu di tanggal 23. Pokoknya terlambat. Surat keputusan bebas gue tuh terlambat seminggu. Nggak taunya pas udah seminggu udah gue balik aja, gue bilang sama teman-teman gue balik aja sendiri. Nggak taunya, wah lu jujur aja kalau lu kemarin balik seminggu lalu anak-anak udah nyiapin di apartemen tuh katanya. Wah. Pengen jerumusin lagi katanya. Udah siapin tuh katanya. Wah emang ya alhamdulillah Allah udah sayang sama gue ini. Iya. Keren sih Ustadz.
Terus ke Magetan itu gimana tuh, Ustaz? Yang dari Singapura itu, Ustaz? Nah, karena di Magetan tuh ada seorang kiai besar itu gurunya kalau tahu almarhum Ustadz Arifin Ilham. Namanya Syekh Ustadz Uzairon. Arifin, Iya. Tetangga saya di Depok. Kan Magetan. Gunung Sindur ya? Arifin Ilham. Arifin Ilham ya, Ustadz Arifin Dulu Ilham. perumahannya di Pancoran Mas dia. Oh, iya, iya, benar. Masjid Iya, iya. Azikro. Ya, iya benar, benar. Sebelum dia apa? Sentul apa? Iya, iya Gunung Sindur itu ya benar. Ini gurunya Iya, beliau. gurunya gurunya beliau. Arifin Ilham. Salah satu gurunya beliau. Nah, itu karena gue lihat sanad ilmunya bagus. Ya udah gue belajar di sana, belajar pakai bahasa Jawa dengan Jawa Pegon begitu. Pakai utawi iki iku gitu belajar nahu sorobnya kayak begitu. Lalu ngerti bahasa ini, Ustaz? Apa? Bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Ya itu gara-gara di situ. Oh. Jadi lu belajar bahasa Arab, Iya. belajar bahasa Jawa juga. Iya. Tapi itu ada ilmu hikmah yang gue dapetin juga. Itu jadi malaikat Jibril kan pernah ngasih nasihat nih sama Nabi. Katanya kamu kalau benci sesuatu jangan terlalu berlebihan. Jujur dulu kita gedek banget sama orang Jawa. Ya kan dulu. Tapi justru malah gue ditakdirin di pondok pesantren Jawa malah jadi demen gue bahasa Jawa. Gitu. Jadi kata malaikat Jibril, ya kan isma syi'ta kan terserah kamu hidup sesuka kamu kan fa innaka mayitun. Sungguhnya kamu bakal jadi mayit kata malaikat Jibril. Lalu dilanjutin kalau kamu benci sesuatu jangan berlebihan. Artinya kalau benci nggak suka, ya udah jangan terlalu berlebihan. Ketika berlebihan, kadang-kadang ditakdirin sama Allah, lu harus menjalani itu, gitu. Sumpah gue dulu ya waktu pernah ke Jogja gitu kan. Ke Jogja itu gara-gara ada gue ikut kayak Lomba balet. bukan jambore seni gitulah, jambore. Lu pernah tahu dari mana dia ada balet? Yang nggak tahu siapa. Ya jangan. Ntar gue Lu selesai. tahu lah sejarah Gue kan dia. lagi ngingat. Iya. Kalau lu Kalaupun mau membantu, ngingetin yang kayaknya Hibzi ikut ini deh, apa iya. gitu atau apa gitu. Waktu gua zaman sekolah, gua ada jambore puisi. Jadi habis itu gua lama kan. itu juga berarti. Itu juga jujur mesti jangan. Jambore puisi bener, Jambore puisi jangan. Orang ngumpul. Kamu. Jambore Apakah musik. sudah makan siang? Enggak, musikalisasi puisi ya. Gua cuma megang tung gitu doang tuh. Ada musik-musik dari Lampung itu kan. Gua naik mobil ke Jogja. Abis itu guru gua nyendernya tuh, gua duduk di travel gitu kan. Dia nyendernya gitu banget. Oh, Wah, tidur, kayak sampai iya, tidur. ya Allah, tersiksa banget gua mau ngomong guru ya kan. Iya. Abis itu gua, wah Jogja lama kan Ustadz, hampir 24 jam. Dari situ gua nggak bakalan kuliah Jogja. Keterimanya Jogja, Ustadz. Gua kayak kesel banget, nggak bakal gua kuliah Jogja. Keterimanya malah Jogja. Malah sekarang di mana-mana ngakunya orang Jogja. Gua sekarang malah cinta banget sama Jogja. Iya sama kayak gue Sayang gitu banget sama persis, Jogja, iya. bener. Makanya dibilangin sama malaikat Jibril kan kata kamu kalau benci sesuatu jangan terlalu ini, karena nanti Jadi malah bisa jadi jadi, cinta ya? iya Ya. bisa jadi kamu malah jalanin takdir itu. Kita benci misalnya sama suku A, tahu-tahu nggak tahu istri kita dapatnya malah suku itu kan, gitu. Kita benci sama segala sesuatu nggak tahu kita harus ngejalanin hal itu yang kita benci gitu loh. Gua gedek banget sih sama Siti gua. Lu dapet Siti ntar. Lu nanti istri gua itu. Istri gua bikinin lagu ada I love you-nya. Karena udah jaga rispo gitu. Berarti nanti I love yang you, Siti gitu. Sama kayak gini loh. Dulu waktu gue di dalam penjara kan, ada tuh ngundang ustadz-ustadz di luar, sepet tuh ustadz Solmed sama ustadz-ustadz terkenal gitulah. Dia bilang, mohon maaf nih saya masih ada 2 jadwal lagi gitu kan. Gue dalam hati gue, alebay lo tat gitu. Gue ngomong begitu dalam hati gue. Ini mah sok-sok ini aja kali biar dibilang, wah ini ustadz terkenal, ya kan jadwalnya padat gitu. Jujur kemarin kita dari Makassar sehari 4 jadwal. keren. Jadi itu kayak maksudnya, oh bener yang dibilang sama malaikat Jibril itu bener. Dan itu tahu nggak waktu di Makassar ada yang begitu? Lebay lu tat. Ntar nyambung lagi ya. Satu hari ya nanti. Nggak, kadang-kadang lu ada nih, kadang-kadang usah soalnya entah bikin kita, mungkin kita pelajarannya jangan sangka buruk kali ya. Iya. Kamu kalau mau mengundang saya nih, alhamdulillah 2 tahun ke depan nih katanya gitu. Ya. Jadwal saya Dan udah bener full. Ada yang begitu. Jujur saya dalam hati tuh saya bilang begitu, bilang, "Wah, elah, segitu sibuknya 2 tahun ke depan ya lah begitu." Iya, jujur baru berapa hari ini ada orang WA, "Ustadz, saya booking buat Juni 2027, 2 tahun lagi." Wow. Jadi ternyata jadi kejadian gitu. Makanya kita kalau ketemu Sandiaga Uno, Erick Thohir, wah,
enak banget lu jadi orang kaya gitu, kali aja jadi orang kaya kita kan. Iya. Kita gede-gedekin aja deh sistemnya begitu aja udah sekarang. Begitu aja kita ilmunya ya, bener nggak? Iya kan? Kalau ngambil dari konsep itu ya. Iya, ketemu Raffi Ahmad nih orang karirnya nggak turun-turun ini. Ntar kita jadi Kita tiba-tiba jadi Raffi Ahmad. bener begitu ilmu baru lagi. Ilmu baru. Gue sih nggak benci lu sih, Po. Gue nggak benci lu, Hip. Santai gue mah. Temen mereka berdua mah. Gua kalau benci Hibji jadi kayak Hibji. Dari orang Lampung. Dari... Susah kalau itu, bukan itunya kayaknya yang dimaksud. Tapi ini jadi nyambung sama itu ya, Ustaz. Katanya kalau kita ngomong harus yang baik-baik karena malaikat mengaminkan juga buat Betul, kita gitu. betul, Jadi betul. ya udah ngomong, padet banget tuh jadul kita jadi padet. Iya benar. Berbalik ke kita, makanya sering-sering doain orang tuh katanya gitu juga. Betul. Doain Ilmu teman sangka ya. baik itu Doain kan teman kebaikan. benar. Itu kan salah satu doa yang kata Nabi SAW nggak mungkin ditolak sama Allah. Doa terhadap seseorang yang nggak diketahui sama saudaranya. Misalkan Rigen malam-malam sholat tahajud. Ya Allah, ya misalkan Hibzi dan Rispo rumah tangganya sakinah mawadah warahmah ya Allah, rumah tangganya berkah. Nah, apa yang didapat oleh si Rigen ketika mendoakan lo dapat pahala dan doanya insya Allah pasti diterima karena lo nggak tahu. Dan yang kedua, malaikat mendoakan dia. Karena orang yang mendoakan orang lain dia akan dapat doa dari malaikat, kata malaikat, dan untukmu seperti itu juga gitu. Gue sering doain Rispo. Ini Kan jangan diketahuin Nggak apa-apa lah, ilmunya. gue bongkar aja Oh, ini. nggak apa-apa Lu bongkar mah biar gimana? pengen Doain nggak apa? dikabulin lu ya? Kalau tahu kan lu kasih tahu. Kok doain apaan tuh? Doa ya Allah semoga Rispo rajin sholat gitu. Kita semua dijaga ibadahnya. Alhamdulillah saya rajin. Lu nyapa? Itu Regen juga rajin. Terus tapi Harusnya lu doain gua. Iya, Iya Allah biar semoga kembali. Hibzi rajin sholat, Iya. Rigen rajin Lu sholat. emang udah rajin. Nggak gitu konsepnya. Ditolak. Awal umroh 3 perkara. Awal-awal pulang umroh 3 perkara. Ke tengah-tengah datang kajian, boleh ngomong jorok. Tapi dia insya Allah mau umroh lagi, Ustaz. Iya, Doain, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi mungkin teman-teman berpikir lu kenapa sih ada orang yang kadang nyinyirin, lu kenapa sih udah pergi umroh mending duitnya lu sedekahin. Lu nggak tahu secandu itu orang yang mendekatkan Iya, diri benar. kepada Allah, dan kata Nabi Muhammad SAW dari satu umroh ke umroh lain itu menjadi penghapus dosa. Jadi itu salah satu kelebihan yang dipunyai orang yang punya kelebihan harta dari satu umroh kepada satu umroh lain itu yang diterima yang mabrur itu, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu seperti bayi yang baru lahir. Jadi makanya kalau orang baru pulang umroh haji kita harus minta doa sama dia. Kalau tradisi-tradisi di kampung tuh biasanya orang pulang haji disambut kan. Biasanya kalau daerah-daerah tuh di Jawa-Jawa apalagi tuh itu datang minta doa karena lagi masih dikerubungin malaikat dia itu. Tapi ini Ustadz, gimana hukumnya orang yang nganuin jadwal umroh pas jadwal reading film, Ustadz? Jadwal reading film udah keluar juga, tiba-tiba dia daftar jadwal umroh, Ustadz. Kalau Itu belum keluar. Mungkin gua nggak ngomongin ini ya. Ini gimana dari mungkin saking rindunya kali ya. saking rindunya. Saking rindunya. Mungkin ya, Teman-temannya juga rindu banget, Pak Ustadz. mungkin dia ada niat baik mau mendoakan. Iya bener, supaya filmnya kali aja lancar. bener filmnya ya Allah, ini film nih sukses. Boleh aja kita kan kalau Siap, di siap, depan siap. Baitullah mau minta doa apa aja boleh, asal jangan doa yang memutus silaturahmi. Gitu. Tapi Pak Ustadz, Tapi deh mau di saya ada counter. ini umroh ya kan udah daftar gitu. Terus tapi ada bentrok, ada job gitu. Cuma nilainya lumayan lebih dari bayar umroh itu gimana ya gitu. Lu ngomongin kemana nih? Yang tahun baru ya? Bukan ada. Iya memang ujiannya begitu. Itu ujian ya, Pak Ustadz ya? Iya ujian pasti itu. Terus saya umroh aja lah gitu. Oh iya. Saya juga ada, Pak Ustadz. Saya mah haji malahan. Ambil lagi. Insya Allah. Tapi ada jadwal juga ini, Pak Ustadz. Yang saya juga, saya bingung ini makanya. Kemarin gue Haji, baru 2 kali acara sama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, di 2 tempat tuh. Nah gue baru tahu informasi dari Badan Pengelola Keuangan Haji itu sekarang waiting list kita buat haji 26 tahun. Iya. 26 tahun, dan itu haji furoda yang lu punya duit mau berangkat tahun ini udah nggak bisa lagi, udah nggak ada. Yang ada cuma haji khusus, lo daftar $4.000 pertama kali. Itu 3 tahun. Iya, untuk dapetin nomor antrian 5 sampai 7 tahun. Oh, NH plus itu? Iya. Nah, saya takutnya itu, Pak Ustadz.
gitu. Karena ada kejadian beberapa temen gitu yang udah daftar, udah berangkat nih hari Iya. ini, visanya nggak keluar sampai hari H gitu. Iya. Yang tidak diterima itu ada ketakutan kayak gitu-gitu. Dan banyak teman-teman yang nggak tahu juga nih, kalau seandainya, bahkan kata ulama, kalau seandainya kamu tahu kebaikan apa yang kamu dapat setelah kamu berangkat haji dan umroh, niscaya kamu akan jual seluruh harta kamu untuk berangkat haji dan umroh. Kata Nabi SAW, orang yang pergi haji dan umroh diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kefakiran dan kemiskinan nggak pernah datang lagi sama kehidupan dia, katanya. Jadi orang yang haji sama umroh tuh rata-rata pulang-pulang. Umroh aja Pak. Dan nggak jadi itu udah mau diambil. Iya. Enggak, rata-rata pasti ntar rezeki banyak lancar. Amin. Alhamdulillah, Pasti itu amin, pasti. amin. Alhamdulillah sih ya. Kita bertiga habis umroh, Iya. alhamdulillah sih. Pasti dikasih pekerjaan-pekerjaan yang baik-baik, yang berkah-berkah, udah gitu pasti rezekinya pasti kok. Setiap orang pasti begitu dapetin. Benar-benar. Iya. Benar. Saya sih yakin Pak. Cash lagi kalau dia tuh Haji ambil Gen, aduh Ustadz. haji tuh. Cuman furoda itu Pak Ustadz, maksudnya tidak bisa dipastikan. Iya nggak apa-apa, yang penting lu udah dapat Udah nomor dapet niat. antrian aja udah. Oh, Udah ini nanti masalah kapan kan berangkatnya? dia biasanya kalau berangkatnya kan 2026 nih Zulhijjah Iya. kan. Nah, ini akhir tahun ini pengurusannya kan lu 6 bulan sebelumnya kan lu nggak kayak jadwal ustadz-ustadz yang biasa gua kasih tahu kan 2 tahun ke Iya, depan. iya. Gitu, seenggaknya 6 bulan ke depan lu bisa spare kan. Gua di tanggal sini goblok dong gitu. buat haji. Iya. Saya Berapa pengen hari banget. sih Pak? Itu Kalau haji gua belum pernah. Kalau kalau main haji. Furoda mah 25 hari gue ditawarinnya. Kalau itu 25 hari. Kalau itu bukan yang plus tuh biasa tuh pasti kan kalau 25 hari sih ya. Iya. Yang reguler. 25 Kalau hari. soalnya itu kalau yang mahal itu ya karena berangkatnya mepet sama pas syarat wajib ibadah gitu. Kalau yang reguler kan karena keberangkatan banyak jadi dia lama di sananya Iya dulu benar, sebelum pengantriannya umroh gitu dulu, segala ya. macam. Kalau Iya, kalau pakai yang 25 hari kan katanya. Iya, kalau yang furoda itu kayaknya 10 hari karena kan dia ibadah intinya doang kan Iya. gitu. Jadi nunggunya nggak lama, pulangnya juga lebih dulu. Main event lah. Iya. Berangkatnya lebih belakangan, pulangnya lebih dulu. Furoda udah nggak ada, dibilangnya sekarang haji khusus. Ya. Yang 5 sampai 7 tahun itu antriannya. Tapi sebenarnya kita dengan kita beli antrian kuota haji itu kan yang 26 tahun itu, sebenarnya itu udah menggugurkan kewajiban haji kita loh. Berarti kita udah di level ikhtiar gitu sebenarnya. Tapi kan kadang kalau misalnya kita udah daftar 25 juta, tahu-tahu ada rezeki lagi, kita mau haji khusus lagi nggak apa-apa. Orang sahabat Nabi hajinya setiap 2 tahun sekali. Buset. Nabi Muhammad SAW tuh cuma 1 kali haji, umroh cuma 4 kali seumur hidup beliau. Nah kalau sahabat Nabi 2 tahun sekali itu, kenapa? Karena salah satunya untuk jadi ajang pertemuan gubernur-gubernur di kota-kota lain tuh. Ketemu di Mekah sama misal khalifahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya. Nah nanti khalifah yang di sana, yang gubernurnya ketemu tuh Jambore di lah ya. Mekah, iya Jambore. semacam begitu. Dia ngasih laporan gitu Iya, kan. jambore kan di negara lo begitu. gimana, di ini gimana gitu. Jambore Arab. Iya, jambore. Benar, Boleh di benar. Mekah. Iya. Berarti kalau Ustadz sekarang ada kerjasama sama travel umroh juga ya Ustadz ya? Iya, Sebagai alhamdulillah. mutawif gitu atau Lebih ini aja sih. Ya, pramai rombongan aja. Yang penting ada di situ. Karena Mimpin lah, rata-rata mimpin jamaah lah gitu. iya kayak kan. tour leader, mungkin kayak bantu-bantu gitulah. Kayak Ustadz ini, Ustadz Umar kali ya, kayak Ustadz Umar Maka gitu kan. Iya. Iya kan, Ustadz Umar kan tapi isi kajian juga berarti kan? Iya, kajian. biasa kita kalau di Masjid Nabawi kan gampang tuh, enak, tempat Iya, banyak. Habis subuh ngisi kajian Iya. begitu. Ya, sisanya tawaf-tawaf di pasar lah. Tapi- Belanja nemenin ibu-ibu. Tapi Iya, Tawa pakai sendal kan boleh kan sebenarnya ya? boleh aja. Kayak sholat pakai sendal boleh, pakai sepatu boleh. Iya, sepatu. Cuma kadang-kadang ya adab nggak kita gitu Iya. istilahnya. Mm-mm. Gitu kayaknya kurang pantas aja gitu. Tapi kalau misalkan mungkin dia ada uzur, mungkin tuh karena panas atau terlalu dingin ubinnya, ya boleh dia pakai kaos kaki atau pakai kuf, kan ada tuh. Yang sepatu yang dari kulit itu. Gitu. Kalau dalam perjalanan Ustadz pakai kaos kaki boleh kan? Boleh. Maksudnya- Sunnah itu. Soalnya kita lagi jalan terus karena buru-buru terus wudunya nggak ada air yang ke kaki gitu pakai wastafel, jadi kita cuman wudunya nggak kaki gitu. Enggak kaki. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang pernah gue pelajarin, salah satu pendapat ulamanya, kalau begitu boleh diperbolehkan kalau masih ada wudu. Eh, Jadi dia untuk memperbarui wudu. Oh. Gitu kalau di mazhab Syafi'i kan kita umumnya Iya, di sini kan iya. mazhab Syafi'i kan. Iya, iya. Nah, itu nggak boleh kalau misalkan nggak, kecuali ada kehalangannya tuh kayak dingin banget yang bisa menyebabkan kalau kita kena air itu bisa meninggal. Kan dulu ada pernah sahabat Nabi itu yang dilarang gitu kan. Kamu harus mandi. Kamu junub, dia mimpi basah kan. Enggak, kamu harus mandi tapi dingin segala macam. Akhirnya orang itu meninggal. gara-gara mandi itu. Iya, gara-gara mandi itu. Sama Nabi diomel-omelin, kamu jangan bikin agama susah buat orang lain begitu.
Coba gara-gara kamu berfatwa kayak gitu, kasih tahu kayak gitu, orang jadi lihat tuh jadi meninggal gitu, kehilangan nyawa. Nanti orang bisa jadi fitnah buat agama Islam gitu. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya agama Islam sangat mudah banget ya. Mudah. Pak Ustadz ya. Malah justru sahabat-sahabat Nabi tuh nggak ada yang diomelin kalau sholat pakai kuliah kulhu. Malah kalau pakai surat-surat panjang diomelin sama Nabi. Ubay bin Ka'ab, itu ada Muaz bin Jabal, sahabat Nabi. Jadi punya satu kebiasaan nih, mereka sholat di ama Nabi, jadi makmum di belakang. Ntar pulang ke kampungnya ngimamin sholat lagi. Oke. Misalkan sholat asar nih sama Nabi, pulang nih, dia ke kampungnya jadi imam lagi. 2 kali berarti. 2 kali sholatnya, dan itu kata ulama terhitung sholat sunnah. Gitu. Apalagi kalau yang bacaan jahar kayak maghrib, isya sama subuh. Itu kalau bacanya panjang-panjang, ada yang sampai ngadu ke Nabi. Ini bacanya panjang-panjang gitu segala macam. Diomelin, kamu jangan bawa fitnah sama agama gitu. Tapi kalau gini Ustaz, kalian sholat berjamaah, terus imam maju nih, terus makmum ada yang ngomong, main cepet aja mam. Boleh. Nah sebenarnya kalau jadi bener. Tapi kan alasannya karena mungkin ada yang kakek-kakek udah tua. Iya bener. Iya bener bisa. Belum takbir. Iya. Lagi siap-siap Main gitu. cepet aja kan. Main cepet aja lah. Iya. Gitu. Voice note kali 2 gitu kan. Voice note WA kali 2 gitu. Iya. Nah, itu boleh. Kulhu aja kulhu ina atau ina gitu. Iya Gitu. bener. Kan bahkan Nabi di salat jahar aja sering tuh rakaat pertamanya baca Al-Falaq, rakaat kedua baca An-Nas. Itu aja. Padahal Nabi kan hafal Quran. Terkadang apalagi kalau beliau dengar ada anak kecil nangis di belakang, dicepetin langsung sholatnya. Bahkan lagi di tengah ayat tuh langsung diburu-buruin sholatnya. Gitu. Karena satu mungkin anak itu mengganggu, atau dua kesian orang tuanya gitu yang jadi kepikiran sholatnya jadi nggak khusyuk gara-gara anak kecil itu gitu. Nah, kalau saya kemarin sama Nadine anak saya Ustadz. Saya sholat kan lumayan bukan yang cepet banget, alhamdulillah lah sekarang. Kalau dulu, cepet banget saya. Saya pernah dia sholat. Ini masa kalau Kali 2 tuh ya. Sekarang udah Kali 2. lumayan. Saya pernah dia sholat Ustaz. Saya ikut baca di sampingnya buat ngepasin gitu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, cepet banget. Saya benar-benar udah secepat mungkin Pak Ustaz. Dia udah selesai gitu. Dia kan mahasiswa sastra Arab, ngerti lah dia lah. Iya. Sastra Arab kan? enggak. Sastra Arab. Iya sastra apa ya, tapi sholatnya nyari cepet. Ya enggak, yang sekarang udah mending lah, udah lumayan lah, baca. Yang penting kalau dulu kan sempet cepet gitu. yang penting kan dapat rukun Iya. tumak ninanya aja. Nah, Nadine tuh lagi jemaahan Ustaz. Sayanya ya sedang gitu. Nadine yang lama banget. Dia gue jadi nggak konsen. Apa sih ini? Gue jadi kayak, masa dia lebih lama daripada Om? Orang gua udah selesai rakaat 4, dia masih rakaat 2. Ya namanya belajar. Takut salah kali. Dia kayak Salah kali. habis itu baru begitu. Tapi belum balik ya, belum balik. Belum, masih Belum. umur 5 Masih, tahun iya, masih Ustaz. Tapi kayak Allah. Kayak dia ngeliat ini kali ada apa kongkong di masjid gitu. Gue pernah nonton Lorong Waktu kali itu. Lama banget. Gue tungguin, gue kan maksudnya ya biar seimbang lah. Dia tuh kan gue udah bilang Nadine, kalau Nadine nggak boleh ngeduluin Yayah ya, gitu. Kalau Yayah jadi imam gitu, dianya jadi lambat banget. Jadi nggak mau ngeduluin saya, tapi sayanya kayak jadi cepet banget gitu. Ada tuh bapak-bapak yang begitu salat. Ada gitu bapak yang gitu. Ya Allah. Sama yang ini juga apa kenceng juga. Iya. Kayak Bilal gitu jadi dia. Iya benar. Allah. Iya, itu ada tuh Tapi di ya. belakang. Ada yang gitu. Sup. Bilal itu yang ngikut apa yang Ya istilah Bilal ya Ustaz ya. Apa sih? Mukabir namanya. Apa? Mukabir Mukabir namanya. ya. Bilal Kalau kan nama yang sahabat juga kan. iya. Iya. Kalau Mukabir itu Zaman kan dulu memang ya, karena nggak ada toa ya Ustaz. iya, itu yang kayak di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi yang gitu kalau bilang Akbar, sama Allahu iya, Akbar. Iya, gitu. gitu. Allahu Akbar gitu. Iya benar, Mukabir namanya. Gue pernah sholat bertiga sama ini apa sama adik gue sama bokap gitu kan. Terus bokap imam, adik gue yang pesantren kan. Terus gue bilang, udah kayak yang di Masjidil Haram aja yang ngikutin. Orang cuma berempat. Ngapain yang satu ikut-ikutan berisik? Mau dapet Ikut-ikutan- vibe begitu ya? Iya biar dapet gitu. Dia kan maksudnya tadinya pengen dia jadi imam. Iya. Cuman kata adik gue,
udah papa aja lah, papa ini sekalian anak pesantren, udah hafiz juga kan, alhamdulillah kan. Udah papa aja yang imam gitu. Ya udah berarti Wawas yang ini aja, yang ngikutin ini aja, yang bacain yang kenceng aja, takut kita nggak denger. Orang cuma berempat. Tapi Pak Ustadz Jojo nih nyaman gak dipanggil Ustadz? Karena lu kan tongkrongan banget nih, ya kan orang, wah ini malah disebutnya Ustadz tongkrongan gitu, tapi gimana lu? Berat sih, gue merasa nggak pantas aja dipanggil Ustadz, karena klasifikasi Ustadz tuh kan sematan orang yang akhlaknya baik, ilmu agamanya mumpuni, itu berat. Malah justrunya kayak orang berebutan untuk jadi imam. Padahal pahala yang paling banyak tuh jadi muazin, bukan jadi imam. Dulu ketika Nabi bilang siapa yang jadi muazin tuh, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya berebutan pengen jadi pengen jadi muazin. Tapi yang justru dipilih sama Nabi, sahabat Bilal bin Rabah itu radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena supaya Nabi kasih tahu, saya nggak pernah menunjuk sesuatu berdasarkan hubungan kerabat dengan kaum saya. Enggak, kan sahabat Bilal itu kan, mohon maaf, dia kan bekas budak dari Habasyah sana kan. Dipilih sama Nabi. Jadi dulu tuh kata guru saya tuh, muazin tuh sebuah pekerjaan yang bergengsi gitu. Jadi seorang muazin tuh satu prestasi yang bergengsi. Iya. Makanya sahabat Bilal kan sampai hari kiamat tuh nanti kan orang ketika tarawih dibacain terus kan Bilal yang bertugas ya kan. Muazin, imam bertugas Bilal. Gara-gara namanya beliau itu jadi mulia. Wah, gitu. Tapi emang muazin kan datang duluan. Benar. Ngidupin AC dulu. Iya. Jadi Kalau dia kerasa dulu panasnya. Ngetekin mic gitu, tek. Nah kayak misalnya kita sering naik gunung nih, kita mau sholat nih, kan misalnya kita bisa jamak kosor gitu di atas kan. Itu kita azan aja di atas. Kalau kita di azan di atas gunung gitu, setiap bebatuan, pohon-pohonan semua yang mendengar azan kita akan menjadi saksi dia di hari kiamat. Masya Allah. Orang ini pernah azan di atas gunung, Tapi orang ini pernah habis azan di sawah. Azan sholat ya, Ustadz ya. Jangan Dia cuma azan Jackson. Jatuhnya Jujur kita Jackson. pernah lagi tengah jalan, terus gini, udah waktunya kok belum azan ya, ada nih tiba-tiba pakai celana pendek azan, udah janggal nih azan. Abis itu kita tungguin kok lama banget nih, nggak komat-komat gini, dia tidur di belakang, azan doang. Jujur azan doang, kita bilang dari awal lu pakai celana pendek azan sih udah janggal ya. Ada Gak kan taunya ternyata? rumahnya nempel sama musola, rumahnya nempel sama musola, tau gak sih orang-orang yang berbuat rumahnya nempel Iya, tuh tahu. kayak gitu. Dia passion Kita di tungguin, vokal kali, kita passion di tungguin, vokal. Kemana itu orang ya? Kita Jackson cari-cari doang. tuh, iya cari-cari, mana ini orang? Celana pendek lagi. Komat makan bisa siapa aja. Iya bener, tapi kan Iya, tapi kan kita sebagai tamu gitu, sebagai bukan Benar, orang yang benar. biasa, bingung nungguin yang komat siapa gitu kan. Dia tidur. Tapi kalau di kitab-kitabnya ulama, qomat itu, azan sama qomat tuh haknya imam. Jadi harus dengan perintah imam. Oh, nah. Perintahnya ini- imam. ini Itu juga haknya menarik. imam. Gimana Iya. maksudnya, Itu haknya imam. Imam yang mempersilakan orang Yang untuk iqamah. ini misalkan masuk sholat asar jam 3.30. Imam tetapnya kan waktu itu kan Nabi Muhammad SAW kan. Beliau itu ketika menjadi imam, ntar mau bilang Nabi bilang nanti azannya 4:30, itu haknya Nabi, haknya imam. Gitu, ntar komat gitu kan, tanda komatnya biasanya Nabi keluar dari rumah, baru tuh kasih ke sahabat Bilal, bilang baru komat beliau. Jadi ada tuh pernah pembahasan di kitab Kifayatul Akhyar tuh dikasih tahu bahwa azan dan iqamat itu adalah haknya imam. Jadi kalau imam rawatib ya, cuma kalau imamnya bebas random kayak gitu aja, ya siapa aja lah gitu. Karena sekarang udah mulai ada masjid-masjid yang imamnya khusus gitu. Jadi Iya nggak- bener. nggak abang aja. Nah sebenarnya yang bener tuh begitu. Iya. Dan dia kalau sekarang saya lihat itu apa imamnya tuh selalu pas udah tweet, imamnya keluar dari ruangan. Iya, benar. Baru. Itu emang sunahnya atau gimana? Iya emang begitu, yang bener tuh begitu. Harusnya pas imam keluar baru komat gitu. Karena cuman kalau zaman sekarang kan ada Iya. timer tuh ya. Ah. Dipasin sama itu. Misal tinggal 5 detik dia udah Suka keluar. ada juga bapak nggak mau sabar, masih 2 menit udah komat dia. Ya, jujur Kadang-kadang. bokap. Iya. Bokap pernah lagi ada acara keluarga. Musola, kebetulan di musola dekat rumah. Nah, Kebetulan makmumnya keluarga, maksudnya ya itu musola umum. Ah. Cuma kebetulan lagi rame keluarga. Udah ya, udah komat. Habis benar-benar habis ajan start langsung komat. Jadi ada sempet sholat Jadi sunat. ada makmum. Nggak ada iya. qobliyah ba'diyah udah. Iya, jadi ada makmum baru datang yang langganan. Makmum langganan. lagi sholat sunnah ya. Yang biasa di situ datang belakang udah mulai.
biasanya ajan, Iya, bener. terus ada jeda dulu kan, Iya, ada bener. 5 menit 7 menit lah gitu. Biasanya lama itu. Iya. Apalagi kayak di Kota Makassar, masjidnya rata-rata minimal 15 menit tuh jedanya. Nah ini tiba-tiba, udah Karena banyak masjidnya nih. gede-gede ya di sana ya. Maksudnya. Tapi memang yang benar gitu jedanya harus lama. Oh iya Ustadz. Sesimpelnya gini, kita subuh nih, habis hubungan badan sama istri. 5 menit doang waktu, kita kebangun pas azan. Apa cukup tuh 5 menit kita Buat mau mandi ya. mandi terus kita ngejar sholat itu. Nah itu harus spare-nya tuh minimal tuh 10 menit, paling cepat harusnya 15 menit. Kalau di mazhab Hanafi 3 jam nggak boleh ya Ustadz ya? wah, udah lewat, jatuhnya lewat. Lewat. Jatuhnya lewat. Mohon maaf itu kelewat. Mau main Siap. Alan Ring Boys. Ada nyentuhnya. Ada nyentuhnya. Boom. Zap. Sama ini ya Ustaz, ngasih kesempatan juga orang sholat sunnah. Bener. Sama antara Doa. azan dan iqomah kan salah satu doa mustajab juga. Masya Allah. Bener. Doa yang tidak mungkin ditolak antara azan dan iqomat, bener. Makanya kadang-kadang ada orang yang datang terlambat, dia ngitung nih 2 menit, nggak mungkin gue sholat sunnah. Dia berdiri sambil berdoa. Ya kan ada kan yang gitu. Iya. Nah karena dia mikirin orang lain juga, nggak egois gitu. Kalau dia sholat, ntar orang jadi nungguin dia kan. Nah, lebih baik Kalau gua saya berdoa sempat aja. itu 2 menit Ustadz. Sempet deh. Tapi kalau nama Nadine baru nggak sempat. Ya Allah. Ada videonya dia dulu tuh sholat segini. Masa gini gambarinnya masa gini. Ini ada titipan pertanyaan dari GJ Laser, katanya Ustadz. Nih Ustadz, gimana caranya ngebuat kepercayaan kita jadi makin solid sama agama? Iya. Dari Ronald. Oke. Dari GTLS. Ini kebetulan Islam tapi sholat Jumat nggak dulu. Kalau Sabtu? Kemarin Kalau Sabtu? Sabtu nggak tahu dah. Kemarin Pak, saya sholat Jumat di sini, sholat masjid itu pas zuhur. Siapa? Gua sholat Jumat apa? Ya kewajiban. Jujur, emang Iya, wajib. kan? Iya ini dia nggak mau ini. Ronald nggak mau. Asal Lapor. Karena apa? Gua mah masih Karena- mending kali mau gitu. Karena nggak tahu dia cuma bilang nggak dulu bang. oh, gitu. Pas dulu ya. Pernah ada masanya di sini nih Ustadz, Sholat 50.000. ngejob sholat. Karyawan-karyawan. Jadi kalau misalnya sholat seminggu dapat 200 gitu. Tapi 5 waktu. 5 Oh, waktu, gitu. ya. Itunya diberhentiin sholat ya ikut berhenti. Padahal Ini maksudnya nih, pancingan. biar Ini dapat ngejob terbiasa sholat nih gitu. Ustadz. Iya benar. Kirain dia dengan seminggu itu merasa Biasa, rindu, kebiasaan. Jadi punya kebiasaan. kenikmatan beribadah. Ternyata enggak. Bener-bener berhenti. Habis 200. 200. Dulu kayak gue di pesantren tuh kalau sholat subuh anaknya masih kecil, mungkin umur-umuran anak lu gitu 5 tahun. Gue lihat kadang-kadang kalau sholat subuh nih beliau keluar, habis komat kan keluar, anaknya suka ngikut tuh, kadang suka ngantuk kayak gini. Habis selesai ini zikiran dikasih duit tuh anaknya. Itu cara mancingnya biar dia ngelatih Iya. supaya sholat subuh begitu. Kalau anak saya yang dibangunin. Oh. Oh gitu. Gitu, ya, kamu duluan terus Oh, luar biasa. Oh, kata lu kamu duluan. ya jadi sholat di rumah enggak masih gelap katanya subuh gitu. Tapi itu rezeki juga tuh. Iya, Po. Punya Iya, anak yang mau Cuma maksudnya istrinya ngikutin. aja Masya Allah. Dia aja berangkat umroh gara-gara istrinya sering doa kalau malam. Oh, Masya Allah. Lu suka? Enggak, bukan suka. Lu I love Doanya you. kenceng katanya. I Dia love lagi you. tidur. Umroh pertama Ustaz, umroh pertama. Saya lagi tidur dia tahajud gitu. Nah. Ya Allah, banyak dah panjang terus ada satu ya Allah semoga hamba bisa umroh gitu. Saya bangun lihat itu. Udah saya tidur lagi pagi-paginya jam-jam 7 saya bangun lagi. Udah saya daftar umroh aja gitu. Masya Allah. Langsung dikabulin. Langsung ya. Suruh kabulin gitu. Saya seneng gitu-gitu Ustaz gitu. Cuman kadang ngikut tahajudnya itu saya belum gitu. Dengerin sebagai pendengar yang baik, Ustaz. Tapi mulailah itu kayak Ya tapi kan tahajud kan sunnah aja. Sunnah. Kalau tahajud tuh wajibnya cuma buat nabi kan. Kalau bagi nabi itu wajib dia. Tapi kalau bagi kita umatnya hukumnya sunnah aja, sebuah kemuliaan aja. Yang paling penting sholat 5 waktunya aja, kewajibannya 5 aja. waktu insya Allah itu itu. yang paling Istri penting. saya juga rajin Ustaz, alhamdulillah. Rumah tuh kalau sering disolatin tuh pasti adem rumah. Coba lu datengin orang-orang yang rumahnya sering disolatin. Iya, baca sering Quran. disolatin istri saya. tuh Jujur. rumah saya. Iya. Iya bener. Gak mungkin dia tawadu, gak mau cerita kali Iya, ya. dia mungkin Karena- orangnya- karena kan Iya. orangnya ini Mohon maaf, merah Ustaz, apa? kalau laki-laki di masjid. Itu. Oh, Di rumah, benar, benar. benar. Laki-laki di Gitu. masjid.
enggak sebaik-baik wanita sholatnya di rumahnya. rumah. Bener. Gitu. Enggak juga tapi enggak juga. Ilmunya banyak. Bener. Jujur ilmu banyak. Boleh, Bos. ilmunya boleh. Iya. Ya kayak Wancoy teorinya. Wah, Masya Allah. Bener, iya, Tahu bener. semua dia. Bener. Kembali ke pertanyaan tadi Pak Ustadz. Iya. Nih dari GJ Laser. Gimana caranya ngebuat kepercayaan kita jadi makin solid? Oh, meneguhkan lagi Iya. keimanan gitu Pak Ustadz. Jadi yang kita harus pahami itu agama itu Allah Subhanahu wa taala turunkan buat jalan kedamaian buat manusia. Jadi kalau kita orang agama hidup kita nggak bahagia itu ada sesuatu yang salah pas sama diri kita. Sesimpel gini aja, kita habis sholat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyesel gue sholat. Ada nggak kira-kira kita pernah begitu? Belum pernah. Belum ada. Belum kan? Belum ada. Jujur ada gak? Belum Yang ada. ada kita habis sholat langsung biasanya orang ngucap istighfar 3 kali atau biasa Iya. Alhamdulillah. Tenang gak hati? Tenang. Nah itulah artinya setiap perintah agama itu membawa kedamaian, ketenangan buat manusia itu. Jadi supaya kita ini punya sifat ada rasa candu sama perintah agama gitu. Tapi juga jangan sampai berlebihan juga. Ikutin kadar kemampuan kita. Minimal yang paling minimal wajib-wajib dah kita kerjain dah. Sholat, Iya, puasa. sholat 5 waktu, puasa 30 hari di bulan Ramadan. Zakat fitrah kalau punya harta, zakat udah haul nisabnya itu zakat mal. Terus kalau mampu ya pergi haji sama umroh itu aja dulu. Nanti kalau kita ada rasa, oh ternyata menjalankan yang wajib-wajib ternyata bikin damai, kenapa gua nggak coba gua upgrade Sunnah. dengan yang sunnah-sunnah. Nggak tahu, oh tambah nyaman ya, tambah damai hati gua. Begitu. Jadi Makan jadikan agama tuh 33 kali ya, I- Pak Ustadz. benar. Punya kayak siapa tadi? Faisal. Faisal. Dia banyak ada ompong di belakang. Sunnah yang dijalankan itu doang dia. Om saya juga ada yang gitu makannya katanya sunnah 33 kali cuman ya agak lama. Ya kan itu mah sunnah. Iya. Sunnah. Tapi sholat kayak tadi Assalamualaikum nggak menyesal gitu kan kayak itu. Tapi benar gak Ustadz sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itu Benar, kan. ada ayat Al-Qur'annya. Jadi kita jadi males maksiat gitu ya. Betul, Karena betul. Sayang udah sholat gitu. Betul banget. Bukan karena itu, memang kayak seperti salah satu sifatnya sholat itu ngancurin keburukan orang, sifat buruk seseorang. Kan tuh ayatnya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar kan. Sungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu salah satu cerita yang terkenal di zaman Nabi. Ada orang cerita gini ya Rasulullah. Ada orang katanya kalau malam dia sholat, kalau siang dia nimpe, dia maling. Kata Rasulullah nanti Kok sholatnya nggak itu. terbalik itu Pak Ustadz? Kenapa? Malingnya harusnya malam ya. Enggak, udah sama aja itu maksudnya. Iya. Bukan dulu ya, beda Enggak ya? ini, enggak usah di Iya, oke. enggak usah terlalu diiniin Malingnya itunya. malam, Enggak sholatnya usah siang. diituin. Udah nggak apa-apa. Terang udah maling. Iya, udah itu mah nggak ada apa-apa, banyak ya. maling Ada motor di aja. Lampung juga Copet, siang copet ya. juga siang. Oh iya ya bisa. Kita Itunya kan nggak usah jadi terlalu masalah banget. Iya, Boleh, kan boleh. yang penting intinya Intinya ceritanya. poinnya. Mau dia Maling malingnya boleh, sore. gitu. Maaf ya Ustadz ya. Maaf Maaf ya, ya Pak Ustadz ya. Iya, teman saya Iya. begini Pak Terus Ustadz. Rasulullah SAW bilang nanti sholatnya itu akan menghentikan dari perbuatan mencurinya itu. Kata Nabi. Langsung Nabi bacain ayat itu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi gimana cara kita menghentikan perbuatan dosa yang senang kita biasa lakuin, sifat-sifat buruk? Jaga sholat aja. Nanti otomatis sendiri tuh lama-lama tiba-tiba udah 2 tahun 3 tahun kita istiqomah. Sifat buruk gue yang itu kok udah hilang tiba-tiba ya. Yang gue demen klepto, kok gue udah kagak mau lagi. Takut gue sekarang ngambil duit orang ya. Nipu orang kok gue takut ya. Gitu. Jadi tuh kayak seperti otomatis dia. Sifatnya sholat tuh kayak gitu. Dia bisa ngilangin keburukan seorang. Bener Rispo? Gitu. Masya Allah, Rispo. Lu dapet ilmu dari mana tuh, Po? Ya kita kan belajar ya gitu. Woi. Ilmu agama kan semakin kita mencari gitu kan, tetap mencari ilmu aja ada pahalanya ya kan. Pak Ustadz? Betul. Masya Allah. Lu nggak usah ngeliat gua. Lu juga Lu yang kenapa ngeliat gua dulu. duluan dia natep gua. Lu nggak usah ngeliat gua. Kayak ip. Gua mah kayak ya udah gua mah bagus. Gua bangga punya teman kayak Rizko. Mata lu no gitu ya. Sekarang kan kode gibah mata tuh ya. Gua mah enggak gua kayak. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kita punya teman. Tapi kalau tahu ilmunya nggak melakukan lebih parah dosanya ya Pak Ustadz. Iya benar tahu orangnya Iya, tahu benar, ada ilmunya, bertanggung jawab. tapi nggak Iya, melakukan. bertanggung jawab dengan ilmu. Makanya orang bilang jadi ustadz enak ya, jadi kiai. Justru ya mohon maaf menurut riwayat hadis tuh yang pertama kali masuk neraka tuh ustadz orang alim, penghafal Quran. Kenapa? Karena itu ditanya sama Allah,
Lu ilmunya ngamalin nggak kamu sama hidup di dunia gitu, cari segala macam. Makanya beratnya begitu. Jangan pikir enak-enak aja, enak jadi ustaz. Tapi kalau misalkan dia tahu begini terus jadi nggak mau nyari tahu, Ya berdosa juga, karena berdosa dia nggak mau menuntut ilmu, karena kan menuntut ilmu kan kita sampai kita masuk ke dalam kubur, sampai kita seumur hidup kita gitu. Minimal kita belajar ilmu yang fardu-fardu aja dah, nggak usah yang tinggi-tinggi. Belajar yang wajib-wajib aja dulu. Kita tahu kalau kayak hal simpelnya tuh banyak orang nggak tahu kalau misalkan sedang berpergian safar bisa jamak qosor, kayak begitu, bisa sholat, bisa diringkas, ya kan? Pentingnya nyari ilmu. Padahal itu bisa jadi malah ngeringanin loh, enak gitu. Jadi kita sholat kadang-kadang lagi jalan, kalau kita ngikut bentar-bentar, oh enggak, gue lagi semangat sholat, zuhur berhenti, lagi perjalanan bis, pir berhenti dulu, nyusahin orang. Iya, benar. Padahal sama agama dikasih keringanan, bisa menjamak sholat. Ada namanya jamak qosor, jadi bisa disingkat. Zuhur gabung sama asar, maghrib gabung sama isya. Iya. Subuh yang nggak bisa Ustaz. Iya benar, subuh tetap 2. kalau kesiangan tapi nggak apa-apa kan? Ustaz? Kalau kesiangan, ya tetap kodok. Jadi sampai kapanpun tuh sholat tuh seperti hutang dia. Walaupun kita tinggalkan, misalkan subuh nih, kita tidur jam 3 habis syuting, tiba-tiba mau niat bangun subuh, nggak taunya bangun jam 2 siang. Itu tetap harus bangun tuh, harus dikerjakan sholat subuhnya. Kalau salah Dikodok. kiblat, Ustaz, itu dikodok nggak? Misalnya kita sholat nih, kita orang baru di situ, salah kiblat nih, kita sholat. Tahu nggak tapi? Awalnya nggak tahu, pas sholat selesai. berikutnya, Iya. lihat temen lagi sholat, Hah? kok nggak ada sono, emang Jadi yang ada benar teman mana? saya, Pak Ustaz. Iya. Sholat zuhur madhab sono, sholat asar beda. Sebaliknya, gitu. Karena kayaknya baru tahu. Karena dia ngeliat orang lain gitu. Emang yang benar mana? Nah, sholat sebelumnya dia jadi kodok nggak? Jadi utang nggak? Iya harus. Pas dia tahu, udah harus dibayar itu. gitu. Tapi kodonya ya bisa santai lah kodonya gitu. Tapi ketika dia tahu, baiknya biar dia nggak lupa harus dibayar utang sholatnya itu. Gitu. Iya, berarti ya tetap disolatin lagi ya Ustaz? Iya benar, harus diganti sholatnya diganti, itu. Tapi dia nggak dapat dosa karena dia nggak tahu gitu. Iya, Kecuali kalau dia tahu disengajain, tapi nggak ada juga ya. Orang ngapain udah tahu kiblat sengaja ngapain ya? Ngapain ya? Iya. Ngapain? Tapi Pak Ustadz ada nggak pengalaman Pak Ustadz yang paling, waduh kacau nih gitu, paling berat gitu dalam proses belajar agama gitu? Dalam proses belajar agama ada nih gue. Jadi mungkin teman-teman juga, gue kalau nongkrong dari awal gue kalau nongkrong pakaian gue begini, bukan gue naudzubillah, bukan gue mau dibilang ustadz, dibilang habib apa-apa gitu. Kadang-kadang ada juga nih panggil habib, bib. Pernah juga gue tuh dakwah di Bangka itu, di salah satu masjid, bib, ini marganya apa di Ala Idrus, senang muka alkalin gitu, bilang begitu. Baterai dong. Dia kan dibilang gitu, enggak. Gue begini minimal nih, dengan pakaian gue begini, pertama, gue senang cinta sama Nabi Muhammad. Jadi alasan bukan karena cinta sama Arab, ngapain cinta sama orang Arab? Kalau nih mohon maaf, kalau seandainya Nabi Muhammad pakai jaket Harley Davidson, gue ikutin jaket Harley Davidson. Jadi bukan karena Arabnya. Jadi kalau orang Arab pakai gamis, Nabi Muhammad pakai gamis, bukan karena gue ikutin orang Arab. Yang gue ikutin Nabi Muhammad. Kalau orang udah ngefans tuh ya kan, orang ngefans sama MU, ya kan? Itu jersey-nya Paul Scholes dari 20 tahun lalu dibeli sama dia kan? Iya. Ya kan, karena orang udah cinta, gimana sih? Player isu lah. Iya bener, dibeli segala macam, diikutin ya, karena begitu. Dan yang kedua yang gue pernah dapetin, jadi manfaatnya tuh ini bisa ngelindungin gue dari berbuat ini. Minimal kalau lagi kayak begini, pakaian begini, diundang nikahan, ada biduan gini-gini, malu nengok gitu. Ya kan? Minimal malu nengok dong. Kalau masih nengok juga, wait, ente terlalu. Ke diskotik udah nggak Iya, enak. tapi pernah bawa seragam ini menyelamatkan juga, udah pernah juga. Jadi gue pernah di tempat mertua gue gitu kan. Tiba-tiba gue minjem motor nih, pengen ke toko obat yang biasa lah, toko obat. Ketika itu toko obat, gue inget banget motornya Honda Beat nih, udah taruh, udah selesai, udah tuh balik naik motor, tiba-tiba orang punya motor, lah motor saya mana? Lah ini, bukan ini motornya. Jadi gue masukin kunci itu, motor orang, ngetaunya gue bawa pulang. Motor orang, sama Honda Beat juga, tapi Kayak kuncinya AR. masuk. Kuncinya lagi ini. Iya, lagi pas. Iya dong. Masuk. Wah, bukan ini serius? Bilang ini, bukan. Cuma lihat aja STNK-nya nih. Gue balik lagi toko obat, udah rame orang begini. Ya Allah. Udah tunjuk nih. Wah, itu dia tuh motornya tuh. Wah, untung Pak Ustadz yang bawa, katanya gitu. Selamat, gue bilang. Iya. Coba kalau gue waktu itu ya kan. kalau begini. Rekod gue digulung juga, gue mungkin. Langsung dicegah, gue bilang, alhamdulillah nyelamatin juga ya minimal Pak gitu. Ustadz. Nggak tahu kenapa tiba-tiba. Maling-maling jadi dandan gini.
Ya jujur ada yang cuma buat kedok ada aja. Iya, ada, memang ada. Yang buat Ada kedok yang kayak gitu ada, tapi kayak gue lebih ya kalau gue nongkrong kayak gini, gue udah pakaian kayak gini nih. Tiba-tiba adalah teman lama gue gitu, zaman-zaman jahiliyah. Bir emang nggak dideketin. Iya benar. Nah terus temen gue nelfon tiba, gue lagi di masjid, gue inget banget lagi mau ceramah, tiba-tiba, John, kan biasa teman-teman gue panggilnya John gitu, John, lu di mana? Kayak ntar malam ke tipsi ya, gue ulang tahun nih katanya. Tar dulu, gue bilang nih, tar dulu, gue ganti video call. Pertama, lo tahu kan, gue udah kagak yang kayak gitu-gitu. Yang kedua, gue pakai gamis. Yang ketiga, gue di masjid. Masa lu ajak ke klub malam? Gue bilang gitu. Ya kan? Lu kadang-kadang juga, please kali aja. Lu nggak usah minum. Gue sediain Coca-Cola sama air mineral, pokoknya ada. Please, nih hari ulang tahun gue katanya. Gue bilang, nih otak lu di mana? Gue bilang. Kalau Bak BJM mah berangkat ya. Iya, nasi kebuli sih ayo. Iya. Ini ngajak ke klub malam, bukannya gitu juga ya kalau ternyata gue kegoda di situ kan. Iya, Gue kan ngawatin diri gue sendiri juga, bukan karena gue bilang. Lebih baik dihindari. Iya, cuma gue bilang otak lu di mana ya? Gue bilang gitu. Kalau Rispo, po, tipsi po. Lu gimana? Ya gue paling pulang nggak terlalu malam. Berarti tetap berangkat. Berangkat mah tetap. Baca aja mungkin bagian doa aja tuh ya, pas dia beli gitu kan doa kali ya. Tesiman aja. Tesiman. Tergoda. Ternyata Belum tahu. Belum ada yang ulang tahun di tipsi. Belum ada, teman-teman saya nggak ada yang ulang tahun di tempat ini. Sekarang ulang tahun anak kebanyakan kita datengin. Iya, benar. Playground paling Pak Ustadz. Playground, Iya. udah ngumpul bawa bapak, ngumpul di playground. Iya, benar. Ntar ngerokok bareng di bawah. Gitu. Ya saya sih bersyukur lah punya temen yang nggak aneh-aneh gitu. Gitu. Di sekeliling saya orangnya baik-baik gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah itu kan juga suatu Berkah. rezeki berkah benar, dari benar, Allah itu benar. gitu. Gila ilmunya ya, luar biasa ya. Masya Allah. Dia kalau ilmu, Alhamdulillah. Saya kalau ilmu mah. kalau Lu ilmu pakein mah. sarungnya belum puasa sama peci dah. Iya nih ntar. Ya, belum nggak ada seberapanya bos. Wis. Ya cuman walaupun Nggak ada apa? Lu bilang? nggak ada seberapanya saya mah. Sama? Sama Pak Ustadz. Ya iya. Ya iya. Kok berani ngomong gitu? Kok berani ngomong gitu? Nah, kalau saya Kok berani banget ngomong gitu? Nggak ada seberapa sebenarnya. nggak salah. Iya iya, tapi nggak perlu ngomong Nggak ada gitu. apa-apanya saya mah. Nggak usah minder apa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak ada yang minder. Siapa yang minder? Tapi kalau saya senang Pak Ustadz kayak apa saya tahu dikit saya omongin gitu karena kan sampaikan walau satu ayat gitu. Benar. Siapa tahu ada orang yang terpengaruh saya ikut dapat pahala jariahnya. Hadis Iya. Nabi itu benar baligu ani walau Dia mah ayah Masya Allah, Pak benar. Ustadz. Dia mah Masya Allah, Pak Ustadz. Benar. Soalnya hobi dia ini nontonin ini apa ya? Nonton ceramah. Nonton saya. ceramah. Nonton ceramah. Oh, biar gitu. dapat apanya, Po? Public speaking ya. Kalau ada temen saya nonton ceramah buat tidur doang kan. Ya Allah. Soalnya kalau dengerin ceramah tidur ngantuk enak gitu. Tenang, Iya. ya, saya juga gitu Pak Ustadz. Ada yang begitu tuh. Kayak tenang aja gitu kalau ada beberapa ustadz yang suaranya enak aja gitu Benar, dengan benar. kita mau dengerin lama. Kalau nggak ustadz ya Fitra Eri, saya kadang-kadang gitu aja. Kalau nggak Jauh banget. Kalau Wancai nonton Karni Ilyas tuh Iya, dia dia tuh. politik, Podcast debat-debat tawuran tuh. Podcast Pura-pura tawuran. Podcast tawuran. Kalau Lu tawuran tuh pengantar yang tidurnya. Katak-katak gitu kan. Iya, Katak, benar. yang Aneh pincer banget, gitu. aneh banget. banget. Aneh banget. Tapi Pak Ustadz, ini saya penasaran nih Pak Ustadz. Karena ada beberapa mungkin teman-teman saya tuh yang hijrah tapi jadinya kurang asik Pak Ustadz. Jadi kayak apa yang kita lakuin tuh di mata dia tuh salah gitu. Iya. Itu gimana cara Pak Ustadz untuk kayak siapa kan? ya ada lah gitu teman-teman gue yang di sono bukan di kalangan stand up. Iya. Gitu ada yang hijrah tapi jadinya malahan kayak lu ngapain sih gitu-gitu, ngapain sih gini-gini gitu. Terus ya jadi kurang asik lah gitu Pak Iya. Ustadz. Nah itu gimana cara kita menanggapinya dan gimana caranya kita kalaupun hijrah tapi tetap asik gitu. Iya. Kalau Pak Ustadz kan hitungannya kayak masih video call sama teman-teman lama gitu, tidak menjauhi circle-nya. Iya. Gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Yang pertama itu memang biasanya itu adalah tahapan orang yang baru belajar ilmu agama yang begitu. Dia akan muda, dia masih belum tahu paham bagaimana cara bersikap kepada orang lain. Kata Imam Syafi'i juga begitu. Tahap pertama orang belajar agama tuh dia akan mudah rentan akan kesombongan. Kalau dia belum tahu kayak merasa lebih baik dari orang lain itu pasti biasanya umumnya nggak setiap orang tapi umumnya kayak ngerasa lebih baik dari orang lain gitu. Kayak ngerasa baru tahu sedikit tapi udah seperti menghakimi orang itu penyakit.
di rata-rata orang, tapi itu sebuah proses. Jadi artinya apapun yang temen kita pilih jalan hidupnya, ya kita hargain aja. Apapun dia ngomong itu, ya udah gue doain lo semoga lo istiqomah. Misalnya ada teman, enggak bagi gue musik haram gitu, ya nggak apa-apa. Makasih ya lo doain gue dah, semoga kita gitu aja ngomong. Maksudnya itu kan kita jalan hidup dia kan. Kita harus ngargain juga biar teman, walaupun lo nggak suka sama gue nggak apa-apa, gue masih demen musik nggak apa-apa. Gue bilang makasih ya, doanya lo doain gue ya, semoga iman gue kuat dah kayak lo kayak gitu. Cuma rata-rata biasanya temen gue kayak gitu-gitu rata-rata 2 tahun 3 tahun nggak kuat, balik lagi mabuk lagi. Rata-rata begitu. Emang Dari susah. awalnya udah Istiqomah tuh susah. Istiqomah tuh berat ya Ustaz ya. Makanya dari awal tuh jangan terlalu ngeras orang. Jadi yang kita harus pahami itu, pelajaran gue pertama belajar agama, lo belajar agama buat diri lo sendiri, bukan buat orang lain. Jadi lo egois lah kepada diri lo sendiri. Artinya lo perbaiki internal hidup lo dulu. Nanti internal diri lo udah terperbaiki, nanti lingkungan lo otomatis pasti ngikut. Apa yang terjadi kalau kita ketika baru belajar agama udah nyerang-nyerang orang lain? Berarti kita tujuan kita belajar agama buat diri sendiri, buat orang lain. Iya. Padahal kewajiban orang untuk menuntut ilmu kan fardu ain buat dirinya sendiri, bukan buat orang lain. Bahkan kita mati di kubur yang ditanya diri kita, bukan orang lain. Gitu. Bahkan katanya Imam Ghazali juga pernah bilang kan, bahkan kalau engkau suka melaknat Firaun gitu, nggak ditanya sama lo kenapa kamu melaknat Firaun waktu hidup di dunia, nggak ditanya. Tapi yang ditanya, kenapa kamu berbuat begini, kenapa kamu meninggalkan perintah Allah, kenapa kamu berbuat dosa kayak gitu. Jadi yang paling penting kalau belajar agama itu buat diri kita sendiri, buat pelajaran juga buat kita semua. Memang tahap awal biasanya memang orang kena penyakit seperti itu. Maksudnya penyakit artinya ujiannya dia merasa lebih baik karena baru tahu dikit ilmu. Tapi setelah dia tahu banyak ilmu, dia akan lebih mengerti alasan orang begitu kenapa. Dia akan bisa lebih ngerti kenapa. Maksudnya kayak awal-awal, misalkan dia nggak sholat nggak pakai kunut, nanti orang sholat pakai kunut disalahin sama dia. Dulu kan Buya Hamka kan terkenal tuh kan, dia dulu Menteri Agama, terus Ketua Muhammadiyah gitu kan, salah satu orang besar gitu. Nah itu waktu pernah salah satu sholat di daerah Kalimantan apa di Pulau Jawa gitu, disuruh jadi imam. Belakang makmumnya orang-orang NU, dia kunut. Coba orang Muhammadiyah kunut. Pas ditanya, Buya kok tiba-tiba sholat kunut? Dulu saya cuma baca 1 kitab, sekarang saya udah banyak baca kitab. Artinya referensinya dia, semakin orang punya referensi banyak dalam ilmu agama, maka ilmu toleransinya juga makin akan besar. Jadi akan mengerti kenapa orang begini, kenapa orang gini. Kayak ada orang, nih di zaman Nabi tuh ada orang lagi jalan tiba-tiba ngelihat di majelis Nabi tuh kan, dia lagi duduk di majelis Nabi ngelihat orang bawa pacul mau ke sawah. Terus orang ini bilang lagi belajar, ini kok lagi ada majelis ilmu di sini Nabi, ini ilmu begini pahala banyak, malah nyari dunia begitu. Sama Nabi SAW malah ditegur, kamu jangan berkata seperti itu. Seorang yang bekerja niat memberikan nafkah untuk anak keluarganya, niatnya karena Allah, kalau dia mati di tengah jalan bahkan dia mati syahid. Satu suapannya bernilai sedekah dan dia seperti orang yang fisabilillah. Jadi artinya penyakit itu pasti ada. Bahkan orang yang hidup di zaman Nabi pun merasa begitu ya kan. Kadang-kadang kayak kita lagi dapat bulan puasa, lagi dapat khusyuknya gitu kan. Tiba-tiba kita ngeliat satpam security, nggak sholat taraweh. Kita ngeliat bulan puasa, kapan lagi lo nggak taraweh gitu-gitu. Seakan-akan perkataan itu bener kan? Iya kan? Kalau nggak bulan puasa, lo kapan lagi taraweh? Ya kan? Padahal dia security. Siapa yang dia mau milih bagaimana itu udah pekerjaan dia satu-satunya, ya kan? Kali aja dalam hatinya dia tuh pengen terawih, cuma kerjaan gue gimana ntar lebaran anak gue, bini gue, ya kan? Nanti sekolahan tahun ajaran baru gimana? Itu makanya Nabi melarang. Lu jangan lo belajar agama jangan ngurusin orang lain, urus diri sendiri. Dulu ya. Begitu. Masya Allah. Kayak dia yang ngomong, kayak habis dia yang banyak, kayak dia yang habis banyak ngoceh, kayak dia yang habis dakwah terus dia bilang, ya gitulah kurang lebih kayak. Tapi kan dari tadi kita udah banyak nanya Pak Ustadz. Iya, Ustadz Jojo. Ya. Ini mungkin kan Ustadz Jojo juga kan ada pertanyaan juga lah tentang apapun mungkin gitu, tentang Pak Ustadz. apapun. Ya. Susah-susah aja nggak apa-apa Ustadz. Iya. Tentang hukum. Karena kita ada Bang Po. Kita panggil dulu ya Bang Po ya. Bang Po, sana Bang Po. Udah. Masih bandel Ustadz, tapi pengalamannya lumayan. Banyak. Ini
Jo. Berani. Sehat. Ini Bang Po, abang-abangan di tongkrongan, Ustad. Oh, iya. Ada pertanyaan nggak, Ustad? Ya. Gue udah pinter nih. Takut. Kalau gue lihat-lihat itu ya omongannya, gue juga kan sering lihat itu berarti YouTube. Ada YouTube apa sih? YouTube apa, Bang Po? ada YouTube Kids ya. Kak Jojo di YouTube Kids. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Apa Ustad Jojo? Ada mau nanya apa? Nah, gue mah nongkrong udah lama di sini. Misalkan ada orang nih teman-teman banyak yang cerita nih curhat nih bang, katanya dia orangnya demen makan narkoba, demen mabok. Tiba-tiba dia berhenti lama udah ibadah, tiba-tiba balik lagi. Itu solusinya gimana itu bang? Iya Bang Po. Kalau Dia aja kayak makin itu. kalau apa? Kalau ngelihat ya. Kalau apa kata temanmu mah relapse ya, kayak relapse balik make lagi gitu ya kan. Istilahnya itu Bang ya? Istilahnya ya. Semua dengan apa make gitu ya, kalau gua ya dulu gua juga banyak teman-teman mah pada make gitu ya dia bisa sembuh sebenarnya, tapi kadang pemakai itu nggak mau dengar omongan orang gitu. Terlalu egois dia. Ujung-ujungnya dia berhenti ya karena dirinya sendiri yang penting. Kalau udah kuat emang pengen berhenti ntar juga Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. berhenti sendiri gitu. Ujung-ujungnya gitu, temenin, damping, jangan terlalu dihakimin gitu. Selagi masih make, kalau belum dia belum jadi orang jahat lah gitu, mah temenin aja dulu, damping. Tapi suka pakai baju hijau, biru. Kalau suka baju biru gimana? Baju biru kalau hari Kamis masih oke gua. Apa sih? Kalau baju biru, Iya temennya emang suka pakai dan pakai baju biru, nggak apa-apa nggak gitu. baju biru nggak apa-apa kalau hari Kamis. Gitu. Oh, makanya tuh baju. Gua masih suka pakai baju. Temennya itu, aduh, gua pakai Jadi baju, dia gua udah pakai coba begitu. buat berhenti bang, udah coba buat berhenti. Udah nih udah kusum mau beribadah, ditelepon lagi, di WA lagi. Digangguin lah. Iya, gimana itu Ayolah. bang? Solusinya. Ayolah sini, Ah. dengar ada nih mules. begitu bener. ya, kayak gitu. Gimana itu? Nah, itu apa? Saya balik dulu lah, wah. Ada kali orang dalam. Ini gua ada nih, tadinya supplier. Wede. Supplier apa? Ya begitu-gituan, terus sekarang udah berhenti. Wih, HP kayak Ustadz Jojo nih. Wih. Gua mau itu jatuh dari sono. Orang Jatah dari mana? Dari adik-adikan. abang-abangan. Dah, lu minta ke abang-abangan. Hebat banget. Sama bang dipalak. Lu abang-abangan dipalak. Sama abang Ini mau berhenti ya, ini gua ada orang yang jago berhentiin orang. jago berhentiin orang. Bukan, ntar dulu, kok berhentiin orang? Lu berhenti apa sih, Mas? Tuh. Bro. Bro, ini ada mau nanya, bro. Ini tanya sama dia aja. Ngapain nanya sih? Itu si Aris. Siapa? Mantan driver gua. Ditelepon mantan asisten gua itu. Ada mau nanya nih. Dia mah kagak make, gua tahu. Itu dulu sempet, pernah. Tapi ngapain nelpon dia? Tahu. Kerja di AC sekarang, bukan di BNN. Udah gua nggak jadi nelpon lu. Gak jadi nelpon lu. Udah, Mas. Ya udah, makasih ya Bang Po ya. Makasih ya Bang Po ya. Oke. Wah, ini. Ustadz, makasih lo udah. Wih. Langsung berubah. Langsung berubah. Karakter. Tapi itu salah satu DM yang paling banyak orang curhat ke gue tuh masalah itu. Iya, karena Pak Ustadz biasanya nasihatinnya gimana akhirnya? saya juga itu kan saya kan pengalaman sama adek. Ya Allah. Ada memang relapse? Enggak. Enggak kan? Enggak lah. Yang paling berpengaruh tuh lingkungan. Benar. Jadi nggak ada orang cerita bilang, yang penting orangnya nggak ada bullshit tuh orang kayak begitu. Lu sesakti apaan kalau lingkungan lu begitu? Wancoy aja itu dia udah sekarang udah gemuk udah sehat semenjak apa nggak tinggal di Manggarai. Makanya gue selalu bilang sama temen gue kalau lu ilmu lu belum nyampe belum kuat jangan tinggal daerah Manggarai dah. Benar. Mendingan lu pergi sana kemana kayak yang gue bilang bumi Allah luas gitu lu mau cari kerjaan di Tangerang di Bekasi pokoknya lu ngejauh dah dari kampung itu dah. Karena susah kalau misal kita udah bener lurus seminggu ngelihat dia lagi, bro, gila nih, gue kangen sama dia nih, udah jadi. Orang lagi bagus nih, Bu. Bener, kayak begitu. Nah syaratnya tuh jangan di ini. Lingkungannya. Kayak gue kan dulu, gue demen ke diskotik ceritanya, demen pakai inek dulu kan.
Dulu pas baru pulang dari penjara itu, kalau tahu ITC Ambassador di Kuningan, Iya. itu sering nyetel CD-CD musik di Scotty Stadium, musik jedak-jeduk gitu. Nah itu pas gue naik ke atas itu, dari di bawah kan ada Carrefour dulu tuh, ke atas tuh nyetel, bulu kuduk gue merinding. Suges ya. Gue langsung bilang, oh ilmu gue belum nyampe. Nah dari situ gue langsung hijrah ke Ketan, belajar pesantren. itu Jadi kayak beneran gue, gue kayak ngerasa, gue masih suka suges nih sama musik ini. Oh jangan nih, bahaya nih. Daripada gue ntar balik lagi. Karena gue dulu terinspirasi dari almarhum Uje. Dulu katanya doanya tuh almarhum Uje pernah doa. Jadi lebih baik saya meninggal dunia daripada saya harus balik lagi ke dunia saya yang dulu katanya. Kalau lu udah sampai di tahap itu doa, artinya insya Allah beneran tobatnya tuh. Ya Allah, mendingan saya cabut nyawa saya cabut aja deh daripada saya harus balik lagi gitu. Udah karena lu saking capeknya sama dunia gitu loh. Jadi udah bingung mau doa apaan lagi gitu. Cuma jujur Ustadz kita, Ustadz Al-Quran, ada dia bilang, ya Allah, kalau seandainya saya nih, kata dia cerita sama Sub, kalau seandainya saya pulang nih, dia waktu itu posisi udah 2 kali masuk penjara. Kalau seandainya sekali lagi saya masuk penjara nih, pokoknya saya minta diazab aja sama Allah Sub. Tiba-tiba ngechat Facebook, Sub, saya masuk lagi. Itu ajabnya. Astagfirullahaladzim. Ya, gimana ya? Ada aja ya, memang ada yang berulang lagi. Kita lingkungan itu. Lingkungan saat Gimana caranya itu kalau udah kayak gitu? Kena Nggak- dong. Iya, nggak, artinya kan biasa kalau orang kan tahu kita pahami bentuk azab tuh dikasih sakit, kasih apa kan. Dia masih dikasih sehat, tapi artinya segitunya aja Allah tuh nggak kabulin doa gitu. Iya, Maksudnya iya, dia iya, masih sayang Allah sama dia gitu. Tapi hikmahnya dia di dalam ngajar Quran, berapa banyak orang bisa baca Quran gara-gara dia. Oh. Itu hikmahnya. Hikmahnya Satu angkatan itu ada kurang lebih 150 orang. Jadi dibagi tuh kelas Iqra, kelas yang menengah tuh kelas Iqra 4, 5, 6 sama kelas Al-Quran. Itu kelas Al-Quran katakanlah ada 40-50 orang. Setiap angkatan 3 bulan sekali. Dalam 1 tahun berarti 4 kali kan. Kali 12 bulan. Jadi artinya kurang lebih dia ada 200 orang bisa baca Quran gara-gara dia. Masya Allah. Itu salah satu hikmahnya sebenarnya gitu. ya setiap ayat yang Ustadz Jojo baca dia tetap dapat pahala jariahnya berarti. Setiap hurufnya, benar. Setiap hurufnya. Di dalam Al-Quran tuh ada 1.028.000 huruf. 27.000 huruf. Coba bayang, itu hikmahnya begitu. Tapi lingkungan emang penting banget. Itu lingkungan bener sih. Jangan dia pokoknya dia kalau kita ketemu teman, kalau perlu diblok-blokin teman kayak gitu. Mulai-mulailah sayang sama diri sendiri. Bodoh amat lu mau teman lu mau asik. Iya. Gue dulu bahkan rela berteman sama bapak-bapak musola. Yang bercandanya itu orang tuh nggak bener tuh. Kenapa? Iya, disuruh sholat, lagi sholat suruh diomel-omelin gua katanya. Orang nyuruh sholat diomel-omelin. Nah, gimana cerita? Iya, orang lagi sholat beliin super dong katanya. Bercandanya wah. Bapak musola. Iya, kita sih najis ya maksudnya gedek, tapi Geli sih gedek. iya, cuma kan karena Bapak-bapak respect lah. ya ini lingkungan yang baik deh. Biar kata bercandanya dia gitu nggak cocok sama kita, nggak apa-apa nih. Yang penting dia ngingetin kita yang baik-baik ke masjid kayak gitu maksudnya. Sama kayak yang terbaru Ya. Imam peci hitam nggak boleh. Iya bener. Imam Peci. Iya tuh dia bercanda sama bapak. Mau tahu nggak madu asli sama madu palsu? Nah, pokoknya kalau madu asli dibawa ke rumah, nah itu piring pada terbang katanya. Maduan istri maksudnya. Oh, maduan. Istri madu. Bawa bapak mau Di sholat. madu. Tuh dia tuh jokesnya tuh. Jokes-jokes Sholat gitu. subuh basah kuyup. Wah, habis perang nih. Azan pintu terbuka nggak boleh. Iya kayak begitu kan tuh najis. Maksudnya gue biasa lo nonton kayak JLR gitu bercanda gitu. Tiba-tiba dengan kayak gitu najis dalam hati sih gitu. Tapi kan kita harus harus membaur kan iya, harus. tapi gue mau nggak mau, ya gue ambil positifnya. Ini lingkungan orang baik. Gue jadi nggak bisa narkoba lagi di sini gitu aja. Gue ambil positifnya udah. Lingkungan. Tapi saya pernah salah satu ustadz juga ngomong lingkungan tuh penting banget. Makanya Nabi Ibrahim naruh anaknya satu di Mekah, satu di di Palestina. Gitu mah dua-duanya jadi nabi karena lingkungannya sama-sama baik. Benar, lingkungannya baik benar. Tahu ya dia. Banyak ini mah ilmunya Ustadz. Ya, iya. Wah, luar biasa.
Luar biasa banget. Malah Terima kalau kasih. kalau mau podcast Islami mah dia mah panjang ini, dia. gitu. Masuk Wadimor ini mah. BHS memasuk BHS-nya. Sarung cap mangga. Kok Wadimor ya udah Wadimor. Beda. Itu beda. Beda. Pak Ustadz, boleh ini Pak Ustadz tanda tangan di sini Pak Ustadz. Iya. buat- Oke, wow, Masya Allah. Buat kita jadi kenang-kenangan. Oke. Nanti Kenang-kenangan ya. Ustaz Iya. Jojo. Wah, udah pernah ada Artis-artis Pak top Ustadz Jojo semua di sini. ini. Ini ada Taulani nulisnya terbalik. Gitu. Tapi Oke. kalau bisa tanda tangan bohongan aja. Oke. Masya Allah. Senang Ustaz. Mantap. Ustaz. Sama ini Pak Ustadz ada oleh-oleh Wih, alhamdulillah. buat pakai-pakai di rumah kali Ustadz ini. Oke, Dan siap. Pak Ustadz ini sebelum kita tutup episode kali ini ditutup dengan doa kayaknya seru Pak Ustadz. Wih, Kok seru? Seru. Kayaknya berkah gitu kayaknya. Bukan kayaknya ya, siapa tahu bisa jadi berkah. Doa bareng-bareng Pak Ustadz. Baru sekali di podcast ada request gini. Tapi Jujur. seru. Wah, Katanya tapi seru. Ya biar berkah podcast ini boleh. Iya. Kalau seru tuh kayak Doa bareng-bareng semakin banyak yang mengaminkan kan jadi semakin Benar. Iya, seru. Pokoknya intinya kita semoga nanti kita kelak di surga bisa bercanda juga kayak gini. Amin ya Allah. Amin ya Sama Allah. anak istri kita, orang tua kita semua kita jadi orang-orang ahli surga, hidupnya bahagia dunia akhirat ya. Amin. Dan juga dikasih rezeki yang luas ya, dikasih sehat walafiat dan hidup kita bisa bermanfaat buat manusia banyak. Amin ya Amin. rabbal Amin ya alamin. rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pispo mau doain juga? Mau doa juga? Mau pimpin? Oh enggak, kirain. udah ada. Ada terakhir kata-kata terakhir mungkin. Buat tanda-tanda. Kata-kata terakhir. Kuat. Enggak usah udah. Iya, enggak usah panggilan. Dibikin-bikin. Enggak usah ada panggilannya, terserah lu apa Itu mungkin yang bukan kesengaja. apa yang mau disampaikan. Apa yang mau disampaikan kali. Biar viral. Iya. Biar viral. Apa yang mau disampaikan? Ya teman-temanan. Udahlah. Takut ya. Di depan Ustaz Jojo takut. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen aja kira-kira mau undang siapa lagi di GJLS Show. Kalau dia ada di sini, berarti orangnya asik, orangnya baik. Kalau lu udah request dia yang nggak ada di sini, Berarti dia nggak mau gope. Astagfirullah. Astagfirullah. berarti kurang masuk lah. Berarti Mungkin ada kesibukan lain. Mungkin ada kesibukan lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Jojo. Ini tempat kami.